Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita kembali bertemu untuk boleh bersama-sama berdoa kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan sungguh-sungguh menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kondisi yang ada hari ini ataupun dalam setiap pergumulan hidup kita, Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberikan kita kelepasan dan memberikan kita kekuatan serta penghiburan dalam menjalani hidup. Kita akan bersama-sama untuk memulai doa malam kita hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian ajaib benar anugerah. Bapak Ibu mungkin yang menghafal lagu ini kita nyanyi bersama. Lalu Bapak Ibu yang terasa belum menghafal liriknya ataupun notasinya, mari kita bersama-sama untuk mendengar dan merenungkan setiap kata, setiap lirik dari pujian ini. Kami akan menyanyikan pujian ini dari baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini bisa dibacakan dari Yohanes 16 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Yohanes 16 ayat 31 hingga ayat yang ke-33. Saya bacakan untuk kita semua.
Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Yohanes 16 ayat 31 hingga ayat yang ke-33. Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan nanti melalui firman Tuhan disampaikan oleh Bu Rika. Dan kembali mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besar namanya. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besar namanya. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama untuk masuk di dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena di dalam setiap pergumulan hidup yang seringkali secara pemikiran manusia kita tidak mampu melewatinya, bahkan kita tidak menemukan jawaban, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang kita percayai adalah pemilik kehidupan ini, dan Dia yang sanggup melepaskan kita, membawa kita melewati setiap pergumulan hidup. Hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, Tuhan sanggup melalui kuasa-Nya yang ajaib. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa secara khusus untuk wabah COVID-19 yang meresahkan dunia, meresahkan bangsa kita, meresahkan seluruh umat manusia saat ini. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Yang pertama, doakan
dan mintalah kepada Tuhan agar wabah ini segera berlalu. Lalu kita berdoa untuk gerakan social distancing agar masyarakat boleh mendukung dengan kesadaran penuh. Kita juga doakan mereka yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bahkan sejak mereka yang kehilangan sanak saudara karena wabah ini, Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kita juga terus berdoa untuk para dokter, tenaga medis, dan tenaga sukarelawan agar Tuhan menjaga di dalam tugas yang mulia ini. Mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini agar Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan hidup kami. Tuhan selalu hadir di dalam setiap langkah kaki kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang melanda dunia hari ini Tuhan, yang melanda bangsa kami, melanda kehidupan seluruh umat manusia, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Karena sungguh-sungguh kami tidak mampu melewati, kami tidak mampu mencari jalan keluar dari pergumulan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Karena keajaiban-Mu lah, karena kuasa-Mu lah, kami mampu dilepaskan dari wabah ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Biarlah wabah ini segera berlalu Tuhan, sehingga seluruh umat manusia boleh kembali menikmati hidup, boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, perkenankan kami memohon ampun jika kami selalu salah berbuat di hadapan-Mu. Dan biarlah di atas pengampunan-Mu itu Tuhan, kami memperoleh kelepasan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program pemerintah, program tenaga-tenaga kesehatan yang menghimbau kami untuk menggalakkan social distancing Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh sadar sebagai masyarakat, boleh mendukung arahan pemerintah ini Tuhan, bahkan tenaga-tenaga kesehatan, sehingga wabah ini kami boleh putuskan, kami boleh lalui Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang mungkin masih dirawat. Kami melihat tiap hari Tuhan, setiap ada pemberitahuan, diupdate kemajuan, bahkan semakin banyak yang terinfeksi Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Bahkan tidak sedikit yang harus dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, berikan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit. Tuhan, Engkau hiburkan dan kuatkan setiap mereka yang telah kehilangan sanak saudara dan keluarga mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis, para dokter, para sukarelawan Tuhan, yang saat ini sedang bekerja keras Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan-Mu yang mulia, Tuhan jagai setiap mereka. Engkau berikan kesehatan, lindungi mereka Tuhan, agar mereka boleh tetap sehat di dalam menjalankan tugas mereka. Kami menyerahkan para hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan boleh menjadi milik mereka semua. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga terus berdoa untuk
jemaat-jemaat GKT dimanapun mereka berada, yang bukan hanya bergumul tentang wabah ini, tapi mungkin ada yang bergumul soal pekerjaan, soal usaha mereka, bahkan dalam pergumulan-pergumulan yang lain, pergumulan ekonomi karena adanya wabah ini. Tuhan yang akan pulihkan kehidupan jemaat, bahkan seluruh umat-umat manusia di dunia, di dalam bangsa Indonesia ini. Tuhan yang terus melindungi. Mari kita juga berdoa untuk para pekerja yang bergumul soal social distancing. Kita teringat untuk saudara kita yang bekerja sebagai petani, nelayan, para buruh dan pekerja lainnya, agar mereka juga selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dicukupkan oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk pemerintah kita di Indonesia, TNI dan Polri dan aparat keamanan lainnya, agar Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, hikmat, memberikan kesehatan di dalam menjalankan tugas hari ini. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKT dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka. Setiap mereka yang bergumul karena pekerjaan, setiap mereka bergumul karena masa depannya Tuhan, setiap mereka bergumul karena ekonominya Tuhan, Tuhan Engkau hadir pulihkan kondisi hidup mereka. Dengan adanya virus ini Tuhan, segala sendi-sendi kehidupan terganggu. Usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan terganggu. Kesehatan jemaat-jemaat-Mu Tuhan ada yang terganggu. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan tetap melindungi mereka. Engkau akan tetap memelihara, mencukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-umat manusia, seluruh saudara kami yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Engkau dengarkan setiap teriak doa mereka Tuhan. Tentu bergumul dalam banyak hal karena adanya wabah COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan berbelas kasihan kepada mereka, kepada kami semua Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh menikmati pertolongan dari Tuhan. Dan ini pun semua akan segera berlalu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang sedang bergumul karena social distancing ini. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Sekali lagi kami memohon kepadamu Tuhan, para petani, buruh, nelayan, ataupun para pekerja yang lain, yang mereka harus terus bekerja untuk kebutuhan hidup mereka. Tuhan, cukupkan kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menolong dan memberikan kami jalan keluar dari pergumulan hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Indonesia, TNI dan Polri dan aparat keamanan lainnya, agar Tuhan yang menjaga dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Memberikan hikmat-Mu Tuhan, agar mereka dimampukan di dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berdoa untuk usaha, pekerjaan, jemaat-jemaat Tuhan. Kita berdoa untuk gereja-gereja yang bergumul hari ini, dan juga kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi Indonesia, agar Tuhan yang pulihkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang punya kehidupan ini, tiada hentinya kami memohon kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong umat-umat-Mu di dunia dan umat-umat-Mu secara khusus yang ada di Indonesia.
yang terus bergumul karena pekerjaan mereka, bergumul karena usaha pekerjaan mereka, bergumul karena ekonomi yang sedang mengalami gangguannya Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan yang juga bergumul dalam banyak hal Tuhan, dalam pelayanan, dalam hal keuangan. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau pulihkan kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anakmu, seluruh umat-umatmu. Mungkin ada di antara mereka yang bergumul dalam banyak hal, teristimewa soal kebutuhan hidup, makanan dan minuman, pakaian, dan setiap pergumulan hidup mereka Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua keluar dari pergumulan hidup hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh Rika, dan kita akan terlebih dahulu naikkan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Shalom, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaan kita malam hari ini, biarlah kita tetap yakin bahwa ada Tuhan kita, sobat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, tapi mari kita meminta tuntunan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hati kami tetap bersyukur kepada Engkau Allah. Di dalam kondisi apapun yang kami alami, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Karena kami percaya ada Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun langkah hidup kami. Malam hari ini kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa, perkataan firman-Mu Tuhan yang boleh nyata, sehingga kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun kami yang mendengarkannya ya Bapa, kami semuanya diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah menjadi firman.
Berkati setiap kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita akan menyimak dan membaca bacaan firman Tuhan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Darwis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 31 sampai dengan 33. Ayat 31 saya akan membacakannya, 32 Pak Darwis akan membacakan, dan ayat yang ke-33 kami akan membacakan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tepatnya kemarin hari Senin tanggal 30 Maret 2020, kami berdua seharusnya berada di Kota Malang mengikuti sebuah pertemuan yang kurang lebih kami harus ikuti selama 1 minggu. Dan mungkin Bapak Ibu yang sangat mengenal kami, terkhusus saya berasal dari Kota Malang, saya lahir besar di Kota Malang. Ketika mengikuti kegiatan di Kota Malang menjadi sukacita tersendiri bagi kami karena kami seperti pulang kampung. Tetapi dalam kondisi wabah virus corona pada saat ini, maka kegiatan tersebut harus dibatalkan. Beberapa keluarga sempat menghubungi dan menanyakan apakah saya jadi untuk pulang kemarin tanggal 30, dan saya katakan kami belum bisa pulang atau menengok keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu contoh dari kami ketika kami harus menyadari ada waktu bertemu dan ada waktu berpisah, ada waktu memeluk dan ada waktu untuk melepaskan dari pelukan. Dan saat inilah kami juga merasakannya, bahwa sekalipun kami harus mengikuti kegiatan, tetapi kami berpikir kami mendapatkan bonus untuk bertemu dengan orang tua dan keluarga kami, sehingga bisa mengobati rasa rindu kami. Tapi dengan keadaan pada saat ini, maka kami harus bersabar untuk tidak berjumpa secara langsung dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan memelihara keluarga kami dan kami di tempat ini. Dan inilah saya yakin dan percaya banyak di luaran sana, bahkan di kota-kota yang lain, mereka yang rindu pulang kampung, mereka yang rindu bertemu dengan keluarga mereka, harus membatasi diri, harus sadar diri, harus dengan kesabaran untuk menahan diri juga, tidak pulang kampung, tidak bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya hal-hal seperti ini pastinya membuat kita sedih, membuat kita merasa kesepian, membuat kita merasa sendiri. Karena mungkin tahun-tahun yang lalu, waktu-waktu yang lalu kita bisa berkumpul bersama, tapi pada saat ini kita harus bertemu hanya melalui media sosial, telepon, atau hal apapun yang membuat kita tidak bisa berjumpa langsung dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan malam hari ini pun kita akan merenungkan bagaimana Yesus Allah kita pun pernah merasakan apa yang disebut dengan kesepian dan seorang diri.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa lama lagi atau tepatnya Jumat, 2 Jumat lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Setelah itu kita juga akan merayakan Paskah. Tahun-tahun lalu mungkin ini adalah minggu-minggu yang sangat sibuk buat kita. Tapi tahun ini Tuhan boleh mengizinkan kita untuk lebih dekat kepadanya melalui perenungan pribadi bersama dengan Dia. Apa yang terjadi dalam masa-masa ketika Yesus akan disalibkan? Yohanes pasal yang ke-16, banyak penafsir yang mengatakan kitab ini ditulis dalam konteks ketika Yesus akan ditangkap. Bisa jadi pada malam perjamuan ketika Yesus akan beranjak berdoa ke bukit Getsemani. Mungkin pada saat itulah ada percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus sudah berterus terang mengatakan siapa dirinya. Bahkan murid-muridnya sempat percaya dan mengatakan, di dalam ayat 29 dikatakan, kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Murid-murid Yesus pada saat itu percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Mereka yakin siapa guru yang mereka ikuti selama ini. Mereka yakin siapa Yesus. Dia berasal dari Allah. Tetapi di waktu itu juga Yesus menjawab dengan kalimat, lihat, dengan kalimat, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat yang menyatakan saatnya akan datang dan sudah datang. Ini artinya sebuah penekanan bahwa ada sebuah kepastian. Tuhan tahu yang akan terjadi dan itu pasti terjadi karena Dia sendiri yang menyatakannya. Bagi Allah yang sifatnya masa depan sudah pasti akan terjadi dan rencana Tuhan pasti digenapi. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi? Waktu apa itu? Yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan akan ditangkap, Tuhan akan disalibkan. Dan ketika Tuhan ditangkap, waktu itu murid-murid akan tercerai-berai. Mereka takut mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan mereka, Yesus adalah guru mereka, Yesus adalah rabi mereka. Sehingga ketika dalam malam-malam sebelumnya mereka mengatakan, engkau berasal dari Allah, kami yakin, kami percaya. Tapi pada saat ketika Yesus ditangkap, mereka justru tercerai-berai meninggalkan Yesus seorang diri. Dan pada malam itu Yesus mengatakan, ketika mereka mempunyai iman yang besar, Yesus tahu pada akhirnya kalian pun juga akan meninggalkan aku. Allah kita tahu apa yang akan terjadi dan Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dan dalam kondisi-kondisi ketika Dia ditangkap, Dia pun juga merasakan apa yang disebut dengan kesendirian, apa yang disebut dengan kesepian. Bahkan orang-orang yang Dia layani, orang-orang yang Dia sembuhkan, orang-orang yang Dia bangkitkan,
orang-orang yang selama ini mengikut dia kemana-mana, memperoleh berkat dari dia. Orang-orang tersebut meninggalkan Yesus seorang diri. Pengikut Yesus yang ribuan orang. Pernah dikatakan Yesus memberkati 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberkati 4.000 orang. Kemanakah mereka semuanya? Ribuan orang. Ketika Yesus disalib, mereka meninggalkan Yesus seorang diri. Yesus mengerti artinya kesepian dan hidup sendiri. Tapi apakah Yesus terpuruk dalam kesepian tersebut? Apakah Yesus benar-benar merasa tertekan dalam kesendiriannya? Tidak. Dia mengatakan, tetapi aku tidak sendiri. Bapa menyertai aku. Satu kalimat yang memberikan kekuatan yang besar kepada seorang yang sedang kesepian dan sendirian. Jika Bapak Ibu pada saat ini merasakan apa yang disebut dengan kesepian, apa yang disebut dengan seorang diri, Yesus pun pernah mengalami dan dia mengatakan, aku tidak sendiri. Ada Bapa yang menyertai aku, dan harusnya kita memiliki iman yang sama saat ini, bahwa Allah Bapa menyertai kita. Dan penyertaan Allah Bapa itu sempurna. Artinya sempurna adalah tidak sehelai dari rambut kita yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Tidak sedetik pun Allah meninggalkan kita. Ada penyertaannya yang sempurna di saat orang lain mungkin tidak bersama dengan kita. Allah Bapa senantiasa bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus merasakan sebuah kedekatan dengan Allah Bapa ketika dia seorang diri. Apakah kita juga tidak merasakan ketika kita seorang diri, kemudian kita berdoa dan kita mendapatkan kekuatan? Pastinya kita pernah merasakannya, bukan? Dan saat-saat itulah seharusnya kita menyadari bahwa penyertaan Allah itu sempurna. Allah bersama dengan kita, dan ketika seorang diri itulah kita sungguh-sungguh merasakan keintiman yang sejati. Penyertaan Allah yang begitu erat menemani kita selalu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 33 dikatakan demikian. Semuanya itu ku katakan. Semuanya itu Yesus katakan kepadamu, kepada murid-muridnya, dan kepada